Apa perbedaan dari sekolah orang kaya di Singapura dan sekolah orang biasa-biasa saja atau kita sebut neighborhood school, sekolah negeri di Singapura ya? Coba menurut kamu kok kalau di Indo perbedaannya gimana ya? Sekolah private, sekolah swasta sama sekolah negeri gitu. Beda nggak? Jadi kalau misalnya di Indo kayak gimana? Dulu kan Koko pernah tuh UN di sekolah negeri. Cuman kalau misalnya dulu Koko kalau misalnya di internasional gimana anak-anak itu lebih kayak sombong. Kayak oh papa ai bisa gini, papa ai bisa gitu, papa ai ini, papa ai begitu. Ya gitulah. Oh, papa aku punya pabrik, papa aku punya apa Semacam gitu kayak terus kayak anak-anak itu lebih self-centered lah sedikit. Cuman kalau meskipun harus bisa bergaul pun keduanya ya, anak-anak di sekolah negeri tuh mereka lebih kayak ada gimana ya, mereka lebih ada friendshipnya gitu loh, kayak malam-malam ayolah kita nongkrong, kalau misal kita jatuh bersama, bangun bersama, kita anak-anak teman seangkatan toh gitu loh ya, kayak temen tuh udah serasa keluarga gitu loh. Sama sekolah internasional juga emang serasa keluarga, cuman kadang-kadang mereka tuh ada hierarkinya juga nggak sih, kayak gimana ya, bukan hierarki, lebih tepatnya lebih ke papa ai kaya gitu ya, ya gitulah, kayak menyombongkan Jadi kalau social papa. standing tuh kayak dianggap dari kekayaan gitu. Bukan juga, kayak gimana jelasinnya tuh, lebih sombong lah istilahnya, kayak they don't really treat stuff very properly, kayak oh aku punya iPad, alah iPad doang, dibanting iPadnya. Pernah teman koko ngebanting iPad, terus wah iPad doang lah nih, gua dibanting terus dihancurin pakai tiang bendera. Pada dihancurin pakai tiang bendera, udahlah besok tinggal beli lagi. Ya gitulah anak-anak internasional. Nah, itu di Indonesia ya. Sekarang kita mau cerita perbedaan sekolah elit dan sekolah neighborhood kita sebutnya di Singapura. Dimana aku pernah sekolah di keduanya waktu aku SMP dan SMA. SMP aku di elite school, SMA aku di neighborhood school. Jadi kita lihat perbedaannya dan kita mau bahas hari ini. Kalau tertarik culture elite dan culture neighborhood di Singapura, perbedaannya apa aja? Tontonlah video ini. Let's go. Halo, nama saya Riman Harrison. Sekarang saya kerja sebagai AI engineer di Singapura setelah saya sudah hidup di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Halo, nama aku adalah William Harrison. Aku adalah seorang business development manager, sudah di Australia selama 10 tahun. Oke, jadi saya hidup di 10 tahun di Singapura ini, saya sudah melihat dua sisi sekolah SMP SMA di Singapura. Satu sisi orang kaya, satu sisi orang biasa-biasa saja. Perbedaannya ada atau enggak, sedrastis di Indonesia atau enggak, kita lihat ya. Jadi gimana ceritanya aku bisa masuk elite school? Aku dulu pertama kali ke Singapura tuh dapat beasiswa. Jadi beasiswa aku dikasih sama sekolah aku yang di Singapura waktu aku SMP, yaitu sebuah elite school di mana sebutnya Anglo Chinese School Independent. Ini sekolah untuk orang kaya dan orang yang punya influence. Basically orang-orang yang sekolah di sana antara kaya, pinter, atau powerful gitu ya. Jadi aku dicemplungin dari Indonesia, aku umur 15 dicemplungin ke sekolah itu. Bagaimana rasanya ya? Wah, dimana sekolah ini resourcesnya tuh banyak banget, duitnya banyak banget. Karena apa? Karena mau bayar sekolah aja lumayan mahal gitu. Dimana biaya sekolah dan lain-lain semua mahal. Jadi sekolah duit banyak ya. Duit ini dipakai buat apa? Satu sekolah aja punya auditorium banyak banget, punya Center of Performing Arts gitu, CPA 1, CPA 2, ada dua Center of Performing Arts. Dimana ruangan Center of Performing Arts ini benar-benar akustiknya benar-benar treated acoustically gitu ya. Waktu aku di neighborhood school mana ada aula, cuman ada satu aula doang ya. Aula satu itu dipakai segalanya buat sports, buat main basket, buat performance, buat apa. Kita mulai dulu waktu aku dicemplungin di elite school di Singapura ya. Orang-anaknya tuh kayak gimana? Pada saat itu aku bukan tergolong kayak orang kaya gitu ya, soalnya aku kan anak beasiswa gitu ya, dimana kehidupan aku ya hidup dikasih duit jajan dari pemerintah Singapura, dan itu sangat-sangat pas-pasan. Kalau nggak salah satu bulan cuma $50 gitu, itu beneran cuma buat makan jajan-jajan gitu. Kalau mau nabung buat apa bener-bener harus melarat gitu ya. Aku dicemplungin ke sekolah orang elit dengan kondisi finansial seperti itu ya. Menarik, dimana waktu aku masuk tuh secondary 3 ya, ini SMA 3. Jadi kalau di Singapura SMA tuh sampai 4 gitu, SMA 1, 2, 3, 4. Aku masuk di SMA 3, dan karena aku masuknya di tengah-tengah, sekolah ini tuh memang
ada kayak rasa brotherhoodnya juga lumayan strong ya. Tapi brotherhoodnya tuh sesama orang kaya. Begitu tiba-tiba dicemplungin scholar kayak gini, kayak anak-anak dari third world country, dari negara mundur, dari Indonesia, Vietnam, Malaysia, orang-orang kaya ini ngelihat kita kayaknya kayak ini yang mereka tanyain gitu waktu mereka tahu kalau aku dari Indonesia gitu. Di Indonesia kamu ada wifi nggak? Ada mall nggak? Gitu. Dipikir tuh Indonesia tuh mundur banget, nggak tahu di pikiran mereka, nggak tahu ya. Either mundur banget atau kaya banget gak sih? Ya, jadi waktu aku masuk neighborhood school, mereka dengar aku orang Indonesia, yang pertama mereka mikir kayak, wah, kamu orang kaya gitu. Jadi beda banget. Pokoknya ya mungkin kita juga masih SMP di sana, masih anak-anak kecil, nggak pernah keluar negeri ke Indonesia gitu. Nggak tahu kalau Indonesia tuh kota tuh ada ya, tapi di pandangan mereka Indonesia, Vietnam, Malaysia gitu. Bajak sawah kita. Setiap hari pulang sekolah bajak sawah ya, image-nya begitu. Jadi kita lumayan terkucilkan juga gitu komunitas scholarnya pada saat itu. Soalnya kita juga merasa out of place, di mana setiap pagi kita sekolah, mereka ngomongin apa anak-anak orang kaya ini, oh bapak saya baru beli mobil baru, oh bapak saya, terus waktu itu pada zaman-zamannya lagi dulu tuh hype beast gitu, hype beast semua orang ya, apa jaket yang bampe yang disleting ke atas gitu, semua orang ke sekolah kayak gitu. Sedangkan ya kita satu sisi ya geng scholarnya doang ya, hari ini makan apa ya masih mikirnya gitu. Jadi kayak lumayan terkecilkan, tapi fasilitas-fasilitas di sekolah itu sangat berbeda dari fasilitas-fasilitas yang kita dapetin di neighborhood school, di mana morning assembly kalau di Indonesia upacara kan setiap Senin gitu ya. Kalau di Singapura setiap pagi upacara. Tapi upacaranya nggak kayak di Indo, mungkin upacara berapa lama, 40 menit bisa kali. Di Singapura sekali upacara paling 10 menit, di mana upacara cuman nyanyi lagu kebangsaan, kayak Pancasila versi Singapura, sebutnya nggak Pancasila tapi Singapore Pledge gitu ya. Udah gitu udah beres. Setelah itu announcement, di mana announcement ini kita di lapangan upacara berbaris, beres upacara kita semua satu sekolah, kita kemana? Kita masuk ke satu aula di mana semua tempat duduknya cushion gitu ya, bener-bener auditorium kayak tempat duduk di bioskop, tau nggak yang empuk ya? Dimana dari situ kita antara kebaktian atau announcementnya di situ gitu ya. Wah, elit banget gitu, kesannya begitu. Kantin sekolah pun ada AC-nya gitu ya. Aku SMP aja ya, ada boarding school di mana ada bener-bener fasilitas tuh lengkap banget. Ada running field, ada track buat running, ada swimming pool, ada satu turf full size turf buat main sepak bola gitu. Jadi full size soccer field juga ada di sekolah gitu ya. Dan sekolahnya besar. Nanti aku kasih lihat cekrek. Di sana juga di sekolah elit itu ya, orang tuh ngomong Inggris tuh guru-guru bener-bener Inggrisnya rapih gitu. Rapi Inggrisnya dan lain-lain. Walaupun aku di Singapura, jarang banget orang ngomong dengan Singlish gitu kayak walawe. Enggak jarang banget dengar kayak gitu. Today what you eat kayak what are you eating today? Ngomongnya beneran proper English gitu ya. Terus beres aku SMP, aku lulus, aku masuk SMA di Singapura, di mana SMA ini adalah SMA neighborhood. Neighborhood itu apa? SMA-nya milik pemerintah dan Public school nggak sih? iya, banyak orang ke public school ini juga bukan karena mereka mau edukasi yang bagus. Oh, aku mau ke sekolah ini karena sekolah ini bagus, tapi karena memang deket rumah aja. Jadi neighborhood school tuh ya neighborhood ya, sekolahnya ada di lokasi yang dekat rumah kita, jadi orang banyaknya ke sekolah itu ya. Nah, di sini begitu hari pertama aku sama teman-teman scholar aku yang masuk ke sekolah itu, kita keliling sekolah, ayo kita explore sekolah baru kita. Keliling 5 menit kemudian, oh udah gitu doang beres. Sedangkan kalau waktu aku zaman di ECS 1 jam nggak cukup kali buat keliling semua fasilitas sekolah, lihat ada apa aja gitu. Sini 5 menit muter beres. Oh ya udah nggak apa-apa. Hari pertama sekolah kita morning assembly. Oke, morning assembly seperti di Singapura semua juga morning assembly, semua orang baris berbaris. Terus lihat kiri kanan, semua orang baru kedengaran tuh Singapore Singlish kental pertama kali aku dengar tuh di sekolah itu, di sekolah neighborhood, dimana orang-orang ngomongnya kayak bener-bener Singlish lagi yang udah. Oh, tadi kan ngomongnya kayak what do you wanna eat, kayak oke. Kalau di di neighborhood school kayak you wanna eat or not, terus walawel aku jadi banyak belajar kata-kata Singlish tuh dari neighborhood school juga, dimana kata-kata kasarnya juga pertama kali aku dengar dari neighborhood school gitu, kayak apapun itu
aku di sana culture shock ya. Wah, ternyata beginilah sisi Singapura yang bukan elit gitu ya. Ya emang Singapura. Morning assembly, kita upacara semua berdiri kan, udah beres upacara, announcement. Oke, aku udah mau siap-siap pergi ke auditorium yang berkursi empuk. Ternyata announcementnya di sana dengan teriknya matahari, semua orang duduk di lantai. Oke, semua orang, announcement time, semua orang duduk beneran di lantai yang aspal gitu. Oke, ya udah kita semua orang di sana. Dan semua orang kan panas gitu ya, antara cover matahari pakai tas lah atau apa gitu. Kita duduk dengerin announcement di sana gitu, panas-panasan. Oh, beda banget gitu ya. Kalau di ACS dulu announcement tuh bener-bener masuk ke satu Center of Performing Arts gitu ya. Announcementnya di sana di ruangan ber-AC. Sekolah pun kelas-kelas tidak ber-AC, cuman kipas. Singapura sepanas apa, kipas doang. Jadi kalau kita beres olahraga ya, beres sekolah olahraga, yang cowok-cowok tuh banyak cari kelas kosong langsung buka baju ya. Soalnya panas banget, gak ada AC. Tapi gimana rasanya aku waktu masuk neighborhood school, I felt like I belong more. Dimana waktu aku masuk ke SMP dulu kan, memang orang-orang kaya semua gitu, dan ngobrol tuh susah nyambung. Soalnya mereka ngobrol apa kayak, wah sepatuku baru nih, harganya berapa, wah aku baru beli kalung berlian baru ya. Sedangkan di neighborhood school ini ya lebih brother aja gitu. Dan juga soalnya mungkin karena aku masuknya nggak di tengah-tengah, kayak aku masuk di SMP 3, aku masuk di SMA 1 kan, dimana orang belum banyak kenal. Jadi karena belum banyak kenal, mereka semua lebih bisa bergaul lah dibanding kalau mereka udah punya klik-klik sendiri gitu. Dan dulu di SMP tuh kayak ada grup yang grup orang keren gitu, orang-orang paling kaya di sekolah gitu, kayak dianggap grup orang keren, the cool boys gitu kan, the cool boys, dimana ya mereka suka ngebully anak orang-orang lah gitu. Sedangkan di neighborhood school, form of bullyingnya rada beda gitu. Mereka nggak gimana mandang harta gitu ya. Kalau bully ya paling bully kayak ngeceknya ya, nggak tahu lah, beda lah gitu ya. Gimana bullynya? Ya aku nggak dibully juga. Tapi ya kayaknya tingkat bullyingnya jauh lebih rendah. Tapi apakah kualitas edukasi public school di Singapura jauh berbeda sama private school? Enggak juga ya. Soalnya kita belajar apa? Kita kurikulumnya sama. Kalau kita ngambil jalur O-level, E-level gitu ya, mau di private school, mau di public school, ya apa yang kita pelajari itu sama. Dan Singapura pun educationnya memang kelas dunia gitu. Mau masuk ke sekolah negeri pun itu udah kayak salah satu edukasi terbaik di dunia gitu, apa yang kita pelajari gitu. Susah ya susah. Perbedaannya apa? Perbedaannya ya orang-orang di sekitar kita. Di mana dulu mungkin kita dikelilingin orang antara kaya, pinter, atau powerful. Kalau di public school tuh, di neighborhood school beneran bermacam-macam orang. Ada yang dulunya preman, ada yang dulunya pernah masuk penjara gitu, ada yang bukan penjara, kayak penjara boys gitu. Mereka belum legal untuk masuk penjara, jadi masuk ke apa ya namanya di Singapura tuh, disebutnya boys home ya. Ada anak nakal dan lain-lain ya, beda banget. Tapi juga kualitas edukasi yang kita dapatkan ya bagus. Tapi kenapa orang-orang dibanding masukin public school, mereka mau anak-anaknya banyak masuk private school juga? Ya karena mereka percaya ya the people around you will shape who you are gitu, which is true gitu. Kalau kalian dikelilingi sama anak-anak yang kaya, ya mindset kalian jadi orang-orang kaya juga kali. Kalau kalian dikelilingi sama anak-anak yang macam-macam, ya nanti ya jadi anaknya bisa jadi nakal juga kali. Makanya I don't think it's more of the education, it's more of like perbedaannya, it's more of like pergaulannya yang beda. Secara edukasi mah ya mirip-mirip aja gitu apa yang kita pelajari. Tapi juga ya mungkin kalau masuk elite school yang orang-orangnya pintar semua, ya karena sekitaran kita pintar semua, kita terangkat jadi pintar juga. Kalau kita sekitarannya orang yang biasa-biasa aja, ya kita tidak termotivasi untuk menjadi lebih pintar lagi gitu. Ngerti gak? Terus di sekolah yang private school yang orang-orang kaya, bulinya gimana? Ya maksudnya bully tuh kan ya orang kalau nggak punya duit diketawain aja kali ya. Ya walaupun sekolahnya kayak sekolah Kristen gitu ya, dimana sekolahnya mengajarkan ya hal-hal yang seperti ini tidak baik gitu. Tapi ya tetap aja ada aja anak-anak kaya yang ngetawain anak-anak yang kurang kaya gitu. Ketawanya gimana maksudnya? Ya jadi nggak diajak ngobrol aja ya, soalnya kayak beda kasta gitu. Sedangkan kalau di neighborhood school, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang yang dulunya preman, tetap aja ngobrol semuanya kayak lebih
lebih bisa blend aja gitu, nggak ada kayak kasta-kastaannya. Ya bedanya sekolah kaya dan sekolah biasa saja. Ya bedanya yang lain ya. Kalau sekolah orang private itu bayarannya kan lumayan mahal ya. Sedangkan kalau sekolah publik hampir tidak perlu bayar ya. Jadi kalau kalian mau belajar di Singapura, anak kalian Singaporean mau dari SD sampai SMA itu hampir tidak perlu bayar gitu. Soalnya semua disubsidiin pemerintah, palingan bayar berapa? 1 bulan $50 kali buat SMA gitu. Kalau SD mungkin gratis, aku kurang ingat, tapi sangat-sangat murah, hampir tidak perlu bayar gitu. Sedangkan kalau mau masuk private school ya karena tidak disubsidiin pemerintah ya orang tua kita harus bayar. Makanya orang-orang yang masuk private school tuh orang-orang yang tergolong kaya. Terus kenapa kamu tiba-tiba dari sekolah publik, dari sekolah private yang super kaya tiba-tiba masuk ke sekolah biasa, sekolah neighborhood? Ya kenapa ya? Karena waktu aku lulus SMP nilai aku masuknya ke sana. Bukannya nilainya aku jelek ya, tapi ya nilai aku kita tuh punya yang sebutnya cut off point ya, dimana kalau buat anak-anak scholarship kita pun punya cut off point yang berbeda dari typical Singaporean. Kayak kita ada sebut sistemnya kayak kalau di Indo kan kalau beres UN nggak ada NEM kan, NEM-nya berapa gitu. Di Singapura juga ada beres O level ada yang kita sebut L1R5. Nah dimana L1R5 ini lebih rendah lebih bagus. Yang paling rendah yang kalian bisa dapetin itu 6 tanpa minus point. Ini kita sebutnya raw L1R5. Jadi raw L1R5 yang kalian bisa dapetin paling rendah itu 6, paling tinggi itu 9 kali 6 berapa? 54. Jadi range-nya dari 6 sampai 54. Jadi kalau kalian mau masuk elite school lagi pada saat itu tuh kalian antara harus dapat 6 poin, kalau udah 7 poin udah susah buat masuk elite school ini. Buat scholar, bukan buat Singaporean ya. Buat Singaporean kriterianya beda. Kalau mulai 8 poin ke atas udah neighborhood school semua ya. Aku dapet 9. Harusnya 8 tapi jadi 9. Kenapa? Gara-gara kasus Snapchat. Jelasin dong kasus Snapchat. Udah dijelasin di episode sebelumnya, silahkan cari perjuangan aku 10 tahun di Singapura. Jelasin lagi. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Intinya aku pernah melakukan hal bodoh karena itu L1R5 aku dinaikin 1 gitu. Bukan dinaikin 1, nilai chemistry aku harusnya 1 jadi 2 gitu poin yang masuk ke L1R5. Begitu. Terus cara kamu bergaul dan lain-lain di sekolah apa sih? Sekolah neighborhood? Nah lucunya waktu aku di sekolah elite itu ya, kayaknya rata-rata anak-anak scholar tuh kayak dianggap anak-anak yang lame gitu ya. Anak-anak yang kastanya rendah, bukan kastanya rendah tapi dipandang kayak gimana ya, yang gak keren gitu, anak-anak yang gak keren scholar itu. Sedangkan waktu kita masuk neighborhood school justru anak-anak geng banyak teman-teman scholar aku dianggap kayak the cool kids gitu. Karena mungkin kita juga lebih solid kali ya, kita dari SMP udah barengan gitu masuk ke SMA. Jadi kita lebih prominent juga, nggak tahu itu cuman di generasi aku doang atau mungkin generasi berikutnya berubah. Mungkin kita dianggap lebih populer daripada waktu kita di elite school gitu. Dimana di elite school kita dipandang kayak anak-anak yang lame gitu kayaknya. Tapi itu experience aku. Mungkin kalau kalian masuk ke sekolah ini experience kalian berbeda gitu ya. Jadi nggak tahu juga, ini cuman berdasarkan Kastanya beda anaknya scholar sama anak yang biasa kastanya beda kan? ya. Tapi ya begitu masuk neighborhood school ya enggak gitu. Tapi karena aku dulu ada dari ACS Independent ya, dimana itu dipandang sekolah yang elit dan bagus gitu ya. Dulu waktu aku interview beasiswa lagi buat kuliah tuh, mereka langsung memandang aku kayak ini lulusan anak ACS pasti bagus gitu. Jadi walaupun ya pengalaman baik pengalaman buruk adalah di sekolah itu, tapi karena aku lulusan dari sekolah itu juga membawa aku, reputasiku jadi lebih baik juga gitu dipandang di Singapura dibanding kalau sebutnya lulusan neighborhood school ya. Waktu itu aku beasiswa interview, aku ingat yang pertama dilihat kayak kamu lulusan ACS gitu, you're an AC boy gitu, I have high expectations of you, langsung disebut gitu ya sebelum dicaci maki dan Soalnya aku pernah jelasin waktu aku interview dan dibilang bullshit sama interviewernya, ada di video perjuangan aku 10 tahun di Singapura juga. Chinese decent yang gak bisa ngomong Chinese. Ya disebutnya orang Chinese yang gak bisa ngomong Chinese. Terus aku coba jelasin kenapa aku gak bisa ngomong Chinese. Bullshit katanya. Gak respect sama ancestor kamu ya. Iya. Ya begitulah. Oke. Begitulah cerita perbedaan kultur orang elit dan orang
normie di Singapura. Kalau kalian ada penasaran tentang apa lagi, silahkan komen, aku jawab, atau kita bisa bikin video. Oke, kita dari Ngopi Merantau. Yang subscribe, amin cepat kaya. Subscribe, biar kita dapat 1000 subscriber. Bye. Bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.